Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, perkenalkan, nama kakak Selvira Masanda. Di sini kakak menjelaskan materi tentang ekosistem. Nah, apakah kalian tahu ekosistem itu apa? Jadi, ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, selain itu, ekosistem juga dianggap sebagai suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara semua elemen lingkungan dan mempengaruhi satu sama lain. Suatu ekosistem dapat terdiri dari berbagai macam elemen penyusunnya, di antaranya makhluk hidup, air, siklus, energi, tanah, bebatuan, dan mineral. Ekosistem merupakan penggabungan dari biosistemis yang merupakan interaksi timbal balik antara mikroorganisme dan lingkungan fisik, sehingga aliran energi menuju struktur biotik tertentu dan ada siklus material antara organisme dan organisme lainnya. Matahari sebagai sumber energi dari ekosistemnya. Nah, sampai sini teman-teman tahu kan? Ekosistem itu adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk antara hubungan timbal balik antara mikroorganisme dengan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang komponen ekosistem. Satuan-satuan makhluk hidup dan tak hidup saling berinteraksi. Satuan makhluk hidup maupun tak hidup membentuk komponen-komponen ekosistem. Komponen ekosistem tersebut membentuk satu kesatuan. Jika salah satu komponen tersebut dihilangkan, maka keseimbangan ekosistem tersebut akan terganggu. Satuan-satuan ekosistem makhluk hidup dan makhluk tak hidup dikelompokkan menjadi dua komponen. Komponen-komponen tersebut yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, selanjutnya kita akan membahas satu-satu tentang apa itu saja komponen biotik dan apa saja dengan komponen abiotik. Komponen biotik terdiri atas semua makhluk hidup yang melakukan interaksi. Contohnya, dalam ekosistem sawah ada tanaman padi, tikus, dan ular. Interaksi yang dilakukan tergantung pada hubungan makan dan dimakan dalam ekosistem. Nah, dari komponen abiotik tadi terdapat ada padi, tikus, dan ular. Lalu, di antara mereka, siapakah yang akan menjadi produsen, konsumen, dan juga pengurainya? Di sini, kita akan membahas satu-satu tentang produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama, yaitu produsen. Produsen terdiri atas semua makhluk hidup yang membuat makanan sendirinya. Sebagian besar tumbuhan itu merupakan dari produsen. Nah, jadi dapat disimpulkan dari padi tadi adalah merupakan tumbuhan, jadi padi adalah sebagai produsennya. Lalu konsumen. Semua konsumen biotik yang tergolong tidak dapat memproduksi makanannya sendiri. Nah, oleh karena itu, semua konsumen ini juga disebut sebagai heterotrof. Nah, jadi tikus tadi adalah sebagai konsumen dari padi karena tikus tidak dapat memproduksi makanannya secara sendiri. Nah, selanjutnya adalah kita akan bahas tentang pengurai. Yang mana pengurai adalah kelompok yang terdiri atas organisme yang bersifat saprofit. Organisme saprofit yaitu organisme pengurai makhluk hidup menjadi zat-zat organik. Oleh karena itu, komponen biotik melalui kelompok ini disebut juga sebagai dekomposer atau pengurai. Pengurai ini sangat penting keberadaannya sebagai ekosistem. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen abiotik. Komponen abiotik ini terdiri dari yang pertama yakni tanah. Tanah terbentuk dari pelapukan-pelapukan natural oleh suhu, angin, air, dan air. Yang kedua yakni adalah air. Air merupakan sangat penting bagi kehidupan. Hampir seluruh makhluk hidup mengandung 75% air. Air juga merupakan tempat hidup berbagai organisme air. Nah, yang ketiga yakni udara. Udara merupakan campuran-campuran maupun kumpulan beberapa gas. Yang keempat yakni ada cahaya matahari. Cahaya matahari merupakan energi utama bagi makhluk hidup. Nah, yang terakhir yakni adalah suhu dan temperatur. Setiap makhluk hidup memerlukan suhu optimum untuk keberlangsungan proses biologis. Nah, sekian materi dari kakak. Untuk materi selanjutnya itu macam-macam ekosistem yang akan dijelaskan oleh KST.
Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu ada macam-macam ekosistem. Nah, ekosistem ini dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asalnya dan berdasarkan letak geografisnya. Yang pertama yaitu ekosistem berdasarkan asalnya, yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada ekosistem alami. Nah, ekosistem alami ini terjadi secara alamiah, di mana ekosistem alami ini memiliki komponen-komponen yang lebih lengkap. Ekosistem alami tidak memerlukan pemeliharaan atau pasokan energi. Hal ini karena ekosistem alami dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Kemudian contoh dari ekosistem alami yaitu ada hutan, rawa, danau, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ekosistem berdasarkan asalnya yang kedua yaitu ada ekosistem buatan, di mana ekosistem buatan ini terjadi karena adanya campur tangan dari manusia. Ekosistem ini biasanya memiliki komponen yang kurang lengkap dibandingkan dengan ekosistem alami. Kemudian, ekosistem buatan memerlukan pasokan energi dan pemeliharaan. Dan contoh dari ekosistem buatan yaitu ada akuarium, kolam ikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada ekosistem berdasarkan letak geografisnya, di mana berdasarkan letak geografisnya ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada ekosistem darat, di mana ekosistem ini merupakan ekosistem yang di lingkungan fisiknya berupa daratan. Bumi dapat dibagi menjadi ekosistem darat yang besar. Ekosistem darat yang besar ini dipengaruhi oleh iklim. Ekosistem ini disebut bioma. Dan contoh dari ekosistem darat yaitu ada hutan, padang rumput, dan gurun. Selanjutnya, ekosistem berdasarkan letak geografisnya yang kedua yaitu ada ekosistem perairan, di mana ekosistem perairan ini juga dibagi menjadi dua yaitu ada ekosistem perairan air tawar dan ekosistem perairan air laut. Ekosistem perairan air tawar yang pertama yaitu ada danau. Nah, danau ini merupakan perairan yang menggenang di daratan. Danau ada yang luasnya beberapa meter persegi hingga ratusan meter persegi. Di danau terdapat pembagian daerah. Pembagian daerah danau berdasarkan penetrasi pada cahaya matahari. Kemudian, ekosistem air tawar yang kedua yaitu ada sungai. Nah, sungai ini merupakan perairan daratan yang mengalir satu arah. Meskipun sama-sama merupakan komunitas air tawar, tetapi sungai berbeda dengan danau. Jikalau danau tidak memiliki arus, sedangkan sungai memiliki arus. Selanjutnya yaitu ada ekosistem air laut, di mana ekosistem air laut ini juga dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ada ekosistem laut. Nah, ekosistem laut ini ditandai oleh kadar garam atau salinitas yang tinggi di daerah tropis. Hal ini karena suhu pada daerah tersebut membuat penguapan menjadi lebih besar. Penguapan yang besar menjadikan kadar garam juga semakin tinggi. Pada daerah tropik, suhu laut mencapai 25 derajat Celcius. Selanjutnya, ekosistem air laut yang kedua yaitu ada pantai, di mana ekosistem pantai terletak pada daerah yang berbatasan dengan 3 ekosistem, yaitu ekosistem darat, ekosistem laut, dan daerah pasang surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pada pasang surut laut. Ekosistem air laut yang ketiga yaitu ada estuari, di mana estuari ini sering disebut dengan muara. Pada daerah ini merupakan tempat bertemunya sungai dengan air laut. Estuari sering dipagari oleh lempengan lumpur. Estuari juga dapat dikelilingi oleh rawa garam. Selanjutnya, ekosistem air laut yang terakhir yaitu ada terumbu karang, di mana terumbu karang ini merupakan suatu komunitas yang terdapat di laut tropis. Pada daerah neritrik, tidak ada suatu komunitas yang khas. Komunitas tersebut terdiri atas karang batu dan berbagai jenis organisme lainnya. Karang-karang batu beraneka ragam disertai dengan ikan-ikan yang berwarna-warni. Oleh karena itu, komunitas ini disebut dengan terumbu karang. Pada daerah ini dapat ditembus oleh cahaya matahari. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran audiovisual mengenai materi tentang ekosistem. Semoga teman-teman yang sudah menyaksikan video pembelajaran ini dapat menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang ekosistem. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.